Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak ibu yang solih dan solihah sudah menjawab salam dari ibu. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak-anak ibu yang solih dan solehah, hari ini kita akan belajar PAI, yaitu bab 3 tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bersifat Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita mengawalinya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nama-nama Allah yang baik yang disebut Asmaul Husna. Berarti apa arti dari Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 2 nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman apa ya artinya? Ada yang tahu? Ya, pintar. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih. Mengapa dikatakan Allah Maha Pengasih? Karena Allah mengasihi semua makhluknya. Makhluk di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Walaupun misalkan manusia juga ada yang selain beragama Islam, Allah pun mengasihinya dengan cara Allah memberikan mereka kesehatan, Allah kasih mereka rezeki, dan Allah juga mengasihi mereka dengan kenikmatan. Itulah disebabkan Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Yang selanjutnya ada Ar-Rahim. Ar-Rahim, pasti sudah tahu apa arti dari Ar-Rahim? Pintar. Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Penyayang. Nah, ada yang tahu tidak lagu Allah Maha Penyayang? Kita nyanyi sama-sama ya. Judulnya adalah Allah Maha Penyayang. Nadanya beca. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Allah, Allah, la ilaha illallah. Bisa? Kita ulang ya sekali lagi. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, terima kasih yang sudah ikut bernyanyi. Nah, makhluk Allah yang disayangi oleh Allah pastinya makhluk yang spesial. Pasti dialah orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang yang Allah sayangi adalah orang yang menyayangi Allah menyayangi orang yang berbuat baik, beriman, dan bertakwa. Nah, ada yang mau disayang oleh Allah? Semuanya ya pasti akan ingin disayang oleh Allah.
Dengan cara apa? Agar Allah menyayangi kita. Contohnya, anak-anakku yang ibu yang saleh dan salehah harus mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Itu adalah kewajiban kita. Allah akan menyayangi anak-anak yang selalu mengerjakan sholat, yang tidak melupakan sholat. Allah akan menyayangi kita. Yang selanjutnya, anak yang rajin mengaji. Nah, rajin mengaji tentunya anak ibu yang sholih dan sholihah semuanya rajin mengaji. Terutama setiap hari kita mengaji di SD Fatahillah itu. Meski sekarang kita belajarnya masih melalui daring. Tapi teman-teman, semoga corona cepat hilang dari bumi ini sehingga kita bertemu lagi di sekolah, bisa belajar di sekolah dan bisa belajar ngaji bersama-sama bersama teman-teman. Selanjutnya, yang Allah sayangi adalah anak yang menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kasih sayang Allah begitu besar kepada makhluk-makhluknya. Allah memberi kita kecukupan dari makanan. Allah menyediakan kita berbagai jenis makanan. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk hewan dan tumbuhan. Begitu besar ya kasih sayang Allah kepada kita. Sekarang kita coba sebutkan apa saja sih ciptaan Allah. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar. Di dalam gambar itu ada gambar gunung, ada pepohonan, ada sungai, dan ada bebatuan. Semua itu adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Ada hewan. Tentu ya, banyak sekali jenis hewan di dunia ini. Itu pun adalah ciptaan Allah. Gambar yang ketiga, ada gambar apa? Ada gambar bapak-bapak yang sedang menanam tumbuhan. Tumbuhan itu yang tadinya kecil bisa tambah besar. Kenapa? Karena adanya Allah yang menciptakan. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Tumbuhan itu seperti misalkan tumbuhan buah-buahan. Allah kasih buah-buahan itu, pepohonan itu semakin lama semakin besar dan berbuah. Allah ciptakan buah itu untuk siapa? Untuk kita dimakan. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Nah, bukti kasih sayang Allah kepada kita juga adalah Allah memberikan tubuh sempurna pada manusia. Allah memberikan tubuh yang lengkap kepada kita. Alhamdulillah ya, semuanya kita mempunyai tubuh yang sempurna. Kita mempunyai apa? Kita mempunyai mata. Apa sih kegunaan mata? Ya, mata kita gunakan untuk melihat. Dengan mata kita dapat melihat keindahan alam. Kita dapat melihat benda-benda di sekeliling kita. Alhamdulillah ya. Selanjutnya kita dilengkapi dengan telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar suara azan, suara guru mengajar, dan suara nasihat orang tua. Kita harus menggunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik saja. Begitupun mata, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Selanjutnya, Allah lengkapi tubuh kita dengan
hidung. Kita dilengkapi dengan hidung. Allah memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian dari alat pernapasan kita. Dengan hidung kita dapat bernapas, kita dapat mencium aroma di sekitar kita, mencium aroma masakan, bunda, dan wangian bunga-bunga. Kita harus bersyukur ya kepada Allah yang telah memberikan kita hidung. Allah pun melengkapi tubuh kita dengan mulut. Kita dapat berbicara karena Allah memberikan mulut kepada kita. Mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafaz zikir, doa. Dengan mulut kita dapat mengucapkan mengaji. Gunakan mulut dengan baik ya. Jangan sampai kita berbicara yang kotor, berbicara yang kasar, berbicara yang dapat menyakiti teman, orang tua, atau orang lain. Subhanallah. Selanjutnya, Allah menciptakan kita dengan tangan. Kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan kita tangan. Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, bekerja, dan lainnya masih banyak yang kita bisa lakukan dengan tangan. Makan dengan tangan. Tangan harus digunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita tangan. Dan selanjutnya Allah melengkapi tubuh kita dengan kaki. Dengan kaki kita dapat berjalan, kita dapat menggoyang sepeda, kita dapat bermain, berlari. Subhanallah ya, langkahkan kakimu kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kita dapat pergi ke masjid untuk sholat berjamaah menggunakan kaki, untuk pergi ke masjid untuk mengaji menggunakan kaki, dan berangkat ke sekolah juga menggunakan kaki. Insya Allah kita melangkahkan kaki kepada jalan yang Allah ridhoi. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Allah yang penuh kasih sayang itu harus kita jaga. Kita harus memelihara dan menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan petunjuk Allah. Selanjutnya kita sebutkan apa saja sih contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, memberi nasihat kepada teman. Memberi nasihat atau mengingatkan teman apabila teman kita berbuat salah. Kita menasihati atau mengingatkannya dengan kata-kata yang lembut, yang tidak menyakiti teman kita. Kedua, merasakan kesedihan teman yang diterima musibah. Bila ada teman kita yang tertimpa musibah, kita harus peduli. Kita harus peduli kepada teman kita yang terkena musibah. Jangan sampai kita cuek saja. Teman kita ada yang bersedih karena kena musibah, kita cuek, tidak mempedulikannya. Jangan sampai ya, insya Allah anak ibu yang solih dan solihah semuanya mengerti. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Tentu ya, kita harus menghormati orang tua dan guru. Di rumah ada orang tua, kita harus hormati. Dengan cara apa? Dengan cara menaati perintahnya, dengan cara menjaga ucapan kita kepada orang tua, menuruti apa yang orang tua perintahkan, dan begitu pun
kepada guru. Kita harus menghormati guru. Dan yang keempat, membantu teman. Apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan, harus kita bantu ya. Jangan sampai membeda-bedakan yang kaya atau yang miskin. Semuanya harus kita bantu apabila teman kita sedang memerlukan bantuan. Dan selanjutnya ada memberikan sedekah. Insya Allah, jika kita mampu, kita mempunyai rezeki, jangan lupa bersedekah ya. Karena di balik harta kita ada harta orang lain yang harus kita sedekahkan agar rezeki yang kita dapat, yang kita punya menjadi barokah. Yang terakhir adalah menjenguk teman. Apabila ada teman yang sedang terkena musibah, apabila ada teman yang sakit, jangan lupa untuk menjenguknya, mendoakannya agar teman kita lekas sembuh atau sehat. Yang selanjutnya, kita menyebutkan contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Yang pertama, membantu orang tua. Tentu ya, jika di rumah kita harus membantu orang tua. Karena dengan membantu orang tua, pekerjaan orang tua menjadi ringan. Yang kedua, memberi makan hewan. Nah, yang mempunyai binatang peliharaan di rumah, jangan lupa hewannya, binatang peliharaannya diberi makan. Dibersihkan kandangnya agar selalu bersih, agar selalu sehat, dan diberi makan. Yang ketiga, menyayangi teman. Sesama teman kita harus saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, merawat tanaman. Tanaman harus kita jaga. Karena tanaman juga adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga, disiram agar tanamannya tumbuh dan sehat. Yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Tentu ya, membuang sampah pada tempatnya itu adalah kewajiban, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jangan sampai membuang sampah sembarangan karena akan mengotori lingkungan. Itu adalah contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kita berjumpa lagi, dan Ibu yang mengingatkan ada tugas mengerjakan latihan soal buku paket halaman 32 sampai 33 bagian A, B, dan C. Dikirim via Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan anak Ibu yang saleh dan salihah.